Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai remote access. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, yang kedua ada konfigurasi telnet, yang ketiga ada telnet dengan username, yang keempat ada konfigurasi SSH pada router, yang kelima ada konfigurasi IP address pada switch, dan yang terakhir ada konfigurasi SSH pada switch. Oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, kita tahu bahwa untuk meremote itu menggunakan kabel. Pada Cisco kali ini, kabel yang konsol atau yang buat remote itu berwarna biru. Misal, kita tambahkan PC. Kita tambahkan sebuah PC, misal di sini, lalu kita hubungkan kabel konsolnya. Pilih yang port RS232. Ini adalah port serial dari komputer ya teman-teman. Biasanya kita konfigurasi pada router atau switch itu kita masuk pada routernya. Dan di sini bisa kita konfigurasi. Versi Li ini hanya ada di Cisco. Di real device itu tidak ada. Untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol dan dihubungkan pada komputer. Untuk remote-nya, kita bisa buka PC-nya. Lalu kita pilih desktop, kita cari yang namanya terminal ya teman-teman, yang ini, lalu kita oke. Dan di sini kita bisa konfigurasi, misal enable konfigurasi terminal, kemudian N, dan lain-lain. Tetapi kabel konsol itu tidak panjang, paling panjang mungkin sekitar 3 meter, 2 meter, atau 1 meter. Solusinya ada yang namanya telnet dan SSH. Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misal kita di sini PC 35 kan jauh ke switch atau ke routernya. Nah, kita pakai telnet dan SSH agar bisa meremote-nya. Agar bisa meremote telnet dan SSH tersebut, nanti kita konfigurasi pada switch-nya atau routernya, lalu setelah bisa di-remote dimanapun dan kapanpun. Untuk meremote-nya, kita butuh yang namanya internet, dan router atau switch-nya juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote dari manapun. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu konfigurasi telnet. Langsung saja kita masuk pada router. Masuk ke model privilege, ini sudah, kemudian masuk ke model global configuration. Kita ketikkan komennya line vty 0. Nah, di sini bebas untuk angkanya ya teman-teman. Kita coba tanda-tanya. Dari ini ada 1 sampai 15. Misal di sini kita pakai line vty 02 saja. Nah, untuk komen line VTY ini artinya adalah untuk beberapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Di sini 0 sampai 2 ini artinya ada 3 untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya, password misal admin. Lalu ketikkan login. Komen login ini adalah saat kita masuk pada telnetnya, kita akan memasukkan passwordnya. Setelah itu masukkan komen transport input telnet. Transport input ini by default di routernya adalah all ya teman-teman. Artinya untuk komen transport input ini untuk remote security apa yang akan kita gunakan? Untuk by default all artinya bisa telnet dan SSH. Sebenarnya tidak perlu menggunakan komen transport input karena di by default juga all. Kita akan mengkonfigurasi telnet saja, tidak memakai SSH, jadi komen tersebut dipakai. Itu untuk konfigurasi telnet ya teman-teman. Langsung saja kita coba di komputernya. Misal di sini kita akan meremote di PC 34. Kita bisa klik desktop, kemudian kita bisa klik di sini pilih telnet atau SSH client. Di sini connection type-nya kita pilih telnet ya teman-teman. Lalu masukkan hostname atau IP address. Untuk IP address kita pakai yang VLAN. Ini bebas mau pakai VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Kali ini kita akan memakai IP yang VLAN 10 saja. Di sini memasukkan IP-nya bukan IP 10.0, tapi IP gateway-nya.
Di router semua IP gateway-nya 1. Langsung saja 10.10.10.1. Kemudian bisa kita klik connect. Oke, di sini kita sudah masuk pada telnetnya. Kita masukkan passwordnya yaitu admin. Kalian jangan khawatir kenapa tidak muncul tulisan di sini, itu agar aman ya teman-teman. Kita enter. Oke, bisa dilihat sekarang kita sudah masuk pada telnetnya. Tap CLI pada routernya, kita coba masuk pada mode privilege. Kita bisa coba enable. Bisa dilihat kita tidak bisa masuk pada mode privilege karena di routernya kita belum setting security-nya atau enable secret-nya. Kita coba setting di routernya agar bisa masuk pada mode privilege. Di sini ketikkan enable secret. Lalu passwordnya misalnya nadia.id. Kita coba lagi pada PC-nya ya teman-teman. Kita masuk pada telnet atau SSH. Kita connection type-nya adalah telnet. Kemudian hostname atau IP address-nya adalah, kita coba pakai VLAN 20, itu 20.20.20.1. Kemudian kita bisa klik connect. Di sini kita masukkan passwordnya admin dan masuk pada mode privilege. Kita coba, kita masukkan passwordnya nadia.id. Oke, bisa dilihat sekarang kita sudah masuk pada mode privilege. Lalu di sini kita coba masuk pada mode global configuration. Dan bisa dilihat sekarang kita bisa ke config ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan tab CLI lagi atau harus menggunakan konsol. Sekarang kita bisa menggunakan telnetnya untuk konfigurasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga yaitu telnet dengan username. Nah, kita bisa masuk pada routernya ya teman-teman. Di sini bisa kita setting username, misal admin 1, lalu passwordnya misal admin 1 juga ya teman-teman. Kemudian bisa ketikkan komen yang akan kita konfigurasikan yaitu telnet. Kita bisa masukkan line VTY 0 sampai 2. Lalu masukkan komen login lokal. Nah, untuk yang sebelumnya yaitu komen login ini, login saja itu disuruh memasukkan password saja, tidak disuruh memasukkan username. Nah, untuk login lokal ini disuruh untuk memasukkan username dan password yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Kemudian kita memasukkan transport input telnet. Kita coba ke PC 34. Kita masuk ke telnet atau SSH client. Pilih yang telnet. Misal di sini memakai IP VLAN 30. Itu 30.30.30.1. Kita klik connect. Bisa dilihat sekarang diminta untuk memasukkan username-nya yaitu admin 1. Kemudian passwordnya admin 1. Oke, berhasil. Kita coba masuk pada mode privilege. Kita masukkan passwordnya nadia.id. Oke, sekarang kita sudah masuk pada mode privilege. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat yaitu konfigurasi SSH pada router. Langsung saja kita masuk pada routernya. Untuk mengkonfigurasi SSH itu kita menggunakan yang namanya key karena SSH ini secure. Jadi komennya adalah crypto key generate RSA. Oke, di sini kita diberitahu bahwa please define a hostname other than router. Kita diminta untuk mengganti hostname-nya, jangan menggunakan nama yang router, karena router itu sudah banyak yang pakai, atau by default-nya juga sudah router, jadi pasti nanti akan banyak yang pakai. Langsung saja kita ganti hostname-nya, hostname misal Nadia ya teman-teman. Oke, kita coba lagi, crypto key generate RSA. Nah, di sini kita diberitahu lagi bahwa please define a domain name first. Di sini kita harus membuat domainnya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi kita memasukkan komen crypto key generate RSA itu, kita harus setting dulu hostname dan domain name-nya. Langsung saja IP domain name. Misal nadia.id.com. Kita enter, langsung saja crypto key generate RSA. Di sini kita diminta masukkan how many bits in the modules.
Untuk by defaultnya kita bisa pakai yang 1024 ya teman-teman. Oke, setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Langsung saja masuk pada line VTY 0 sampai 2. Artinya 3 orang yang bisa login secara bersamaan. Di sini kita ganti transport input. Transport inputnya kita ganti menjadi SSH. Kemudian exit. Langsung saja pada pengujiannya, misal kita memakai PC 33 yang ini, kita ke desktop, kemudian di sini kita masuk pada telnet atau SSH client. Di sini kita pilih yang SSH, connection type-nya, hostname atau IP address-nya. Di sini kita pakai misal yang VLAN 40.40.40.1. Kemudian untuk username-nya adalah admin1. Kemudian kita bisa klik connect. Oke, sekarang kita sudah masuk pada SSH-nya. Kita masukkan password-nya yaitu admin1. Di sini kita masuk pada mode privilege, lalu masukkan password-nya nadia.id. Oke, sekarang kita sudah bisa mengkonfig router pada komputernya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Misal di sini kita pakai switch yang satu ini ya teman-teman. Kita sudah masuk pada tab CLI, masuk pada mode privilege dan global configuration. Di sini kita masuk pada interface VLAN 10. Ini bebas ya teman-teman. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address misal 10.10.10.99. Ini bebas untuk angka terakhirnya, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Di sini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar nanti bisa saling komunikasi dengan PC yang lainnya. Masukkan command IP default gateway pada VLAN 10 yaitu 10.10.10.1. Oke, kemudian kita coba lagi, misal interface VLAN 20. Masukkan IP address-nya, IP address misal 20.20.20.99. Ini bebas untuk angka terakhirnya ya teman-teman. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan command IP default gateway. Gateway-nya berapa ya teman-teman? Masukkan IP default gateway-nya VLAN 20 yaitu 20.20.20.1. Kita enter, kita coba cek to show IP interface brief. Kita bisa klik spasi dan sekarang VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.99 dan VLAN 20 IP-nya adalah 20.20.20.99 dan ini sudah up ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, untuk konfigurasinya sama saja, yaitu crypto key generate RSA. Namun sebelum kita masukkan crypto key generate RSA ini, kita setting terlebih dahulu hostname dan domain name-nya. Misal di sini hostname-nya menjadi switch Nadia. Di sini kita buat IP domain name misal switch nadia.id.com. Baru bisa menggunakan komen crypto key generate RSA. Nah, di sini kita masukkan 1024. Kita akan setting username dan passwordnya terlebih dahulu, yaitu username misal admin2, passwordnya misal admin2 juga ya teman-teman. Enter. Setelah itu kita konfigurasi VTY-nya, line VTY 0 sampai 2, lalu transport input SSH. Ketikkan komen login lokal. Kita coba konfigurasi pada PC 35 ya teman-teman.
pada desktop, kemudian kita klik yang telnet atau SSH client, connection type-nya SSH, hostname atau IP address-nya kita masukkan yang tadi yaitu 10.10.10.99. Untuk username-nya yaitu admin2. Kita bisa klik connect. Oke, sekarang kita sudah masuk pada SSH-nya switch. Kita masukkan password-nya yaitu admin2. Di sini kita masuk pada mode privilege. Di sini kita belum setting enable secret-nya di switch-nya ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu di sini. Kita coba setting enable secret. Untuk password-nya misal nadia.id. Kita coba di PC-nya. Kita klik yang telnet atau SSH client. Connection type-nya kita pilih yang SSH. Kemudian hostname atau IP address-nya kita pakai misal yang 20.20.20.99. Untuk username-nya adalah admin2. Kemudian bisa kita klik connect. Oke. Sekarang kita sudah masuk pada SSH-nya. Kita masukkan password-nya admin2. Di sini kita masuk pada mode privilege. Lalu password-nya nadia.id. Oke, sekarang kita sudah bisa mengkonfig router pada komputernya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.